Baik, sekarang saya mau kasih tahu ibu ya. Boleh nggak misalnya kalau anak melakukan sesuatu, ya, kita tegur? Boleh. Ada namanya teguran 1 menit. Nah, ya. Jadi kalau kita menegur anak-anak perilakunya, itu 1 menit aja, Bu. 1 menit aja itu dibagi 2. Setengah menit pertama tegur perilakunya yang keliru untuk tumbuhkan perasaan bersalah. Setengah menit kedua puji perilaku anak sebagai perilaku yang baik, agar harga diri pribadi anak dengan citra diri tetap positif. Bisa, Bu, negur setengah menit doang? Makanya kita belajar. Kenapa? Karena era sekarang era baru, era milenial, era digital, ya. Kita orang tua sering kalah dengan digital yang dibuat oleh orang-orang berdasarkan kerja otak, ya. Suatu ketika anak saya dulu lanang, kalau ini memang ilmunya udah agak lama saya belajar sebelum belajar otak pria wanita. Nah, jadi ada salah sedikit tapi sudah benar sedikit, ya. Waktu itu lanang masih TK, ya, gitu, umur 5 tahun, ya. Biasanya saya jemput jam 11, dia ada di sekolahnya. Suatu ketika saya jemput jam 11, dia nggak ada di sekolahnya. Wih, saya panik dong, ya. Loh, kemana? Kata guru itu tadi ada di sini kok, ya. Ya sudah, saya pulang aja. Waktu itu kan belum ada HP biasa, ya, masih telepon rumah yang di, ya. Nah, kemudian dia pulang jam berapa, Bu? Jam 5 sore. Waduh, ya. Ini anak jam 11 dijemput, jam 5 sore pulang. Apa yang terjadi, Bu? Itu dari jam 11 sampai jam 5 tuh dudak. Kemana ini anak, ya? Kan gitu. Ternyata dia pergi sama temennya ke warnet. Nah, dulu kan kalau kita main game harus ke warnet, kan? Nah, bayangin tuh anak TK loh, Bu, ya. Untuk saya belajar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah susah juga senyum nih, udah marah nih, ya. Ya sudah. Maka karena harus tegur setengah menit, saya di ruang tamu saya ada jam besar sekali. Jadi anak saya suruh berdiri situ, ya. Setengah menit pertama saya tegur Lana perilakunya, Lana, ya, dan sampaikan pesan saya, karena dari jam 11 sampai jam 5 saya kan takut, ya. Lana, ya, ibu takut kamu tadi ibu jemput nggak ada, kan gitu, ya. Atau boleh juga ibu marah kenapa kamu pulang jam 5 sore, ya. Jadi yang disampaikan apa? Pesan saya. Ibu marah, ibu takut, ibu khawatir, ya. Itu namanya pesan saya. Banyak sering kita apa yang kita bilang, kamu selalu bikin ibu marah. Ada kata selalu lagi, berarti itu anak dari lahir dong, Bu, bikin ibu marah. Kamu bikin ibu kesal. Nah, kamu bikin ibu kesal, itu mereka tersinggung, ya. Yang marah siapa? Kita. Yang takut siapa? Kita. Tuh anak nggak takut, orang lagi di warnet. Makanya lanang, ibu takut kamu pulangnya terlalu sore. Oke? Nah, setengah menit ini biar dia tahu bahwa oh, ibu saya takut. Kenapa? Karena saya pulang terlalu sore dan tidak bilang sama dia. Jadi kita harus bilang, kamu nggak bilang sama ibu takut. Nah, itu dia harus tahu tuh. Setengah menit berikutnya harus dipuji perilakunya, Bu. Ini susah loh. Habis marah suruh puji perilaku. Maka pakai istighfar. Astagfirullahaladzim. Kombinasikan dengan tarik nafas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kan dia mumpung dia nggak lihat karena dia tunduk, kan. Setengah menit harus kita bilang, sebab Lanang selama ini kalau ibu jemput, Lanang ada di sekolah, ya. Atau kalau Lanang pergi, Lanang telepon ibu. Nanti setengah menit aja sudah, ya. Setelah itu apa? Kita harus kasih kesempatan dia untuk menjelaskan. Ibu, tadi aku minta tolong temennya ibu aku telepon ibu, tapi ibu nggak angkat. Nah, berarti saya juga ada kesalahan di situ. Oke? Nah, apa yang terjadi? Karena perilaku ditegur setengah menit, ini justru masuk di memorinya bahwa oh, saya kalau seperti ini bahaya. Oke? Tapi kalau kita terus-terusan bilang kamu selalu terlambat, kamu selalu terlambat. Ingat sistem saraf tadi? Apa yang terjadi? Maka dia akan selalu terlambat. Oke? Setengah menit memang kita harus pakai untuk dia tahu yang mana sih yang keliru, ya. Dulu kalau saya nggak pakai ini, itu nggak bisa setengah menit, Bu, merepet, Bu. Kamu dari mana, Lanang? Selalu terlambat.
Kalau terlambat kan ibu bikin kesel. Kamu nih kayak bapak kamu aja nih, selalu juga terlambat. Dasar orang Jogja selalu juga terlambat. Ini nggak setengah menit itu bu, ya. Apa yang terjadi? Anak saya kalau ditegur terlambat dia terima, tapi kalau bapaknya orang Jogja itu salah ibu katanya. Karena kita selalu setengah menit itu kalau kita tidak batasi kita akan merepet. Nah ini anak bingung, saya salahnya apa? Yang telat itu atau karena bapak saya orang Jogja? Dan ingat anak laki-laki nggak boleh lebih dari satu topik dibicarakan sama dia. Ingat tadi ilmu kita, anak laki tuh. Anak perempuan bisa juga pakai ini, ya bisa juga. Setengah menit tegur perilakunya, ya. Ini betul-betul harus dipelajari. Kenapa? Mau nggak mau karena anak kita sudah masuk era digital atau era milenial. Saya dulu sama orang tua saya nggak dapat beginian, ya bu ya. Yang lahir tahun 60-an bu, boro-boro di setengah menit. Ya Allah, udah seharian dimarahin, pakai kayu dipukul. Tapi sekali lagi, zaman itu pola asuh kayak gitu lumayan bu, masih jadi juga saya dokter, ya kan? Yang seperti saya bilang tadi kan, TV zaman itu Tuti Aditama gerak-gerak ya, saya pukul belakang, pak, betul ya. Nah, itu zaman itu. Sekarang mana ada TV boleh dipukul bu? Nggak bisa. Mana ada komputer kita pukul baru dia jadi? Nggak bisa. Itu teknologinya, apalagi ya manusianya. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Teknik ini cukup ampuh, ya. Tapi saya senang sekali. Nah, ini Mbak Wiwi keluar ya, pakai teknik yang dipakai ayat, ya, surat Ali Imran ayat 159. Ini yang Islam ajarkan. Kalau tadi ya para pedagogi yang mengajarkan, ya, para psikolog yang mengajarkan, dan kita bisa kombinasikan. Karena Al-Quran nggak pernah kalah dengan zaman. Apa yang Allah ajarkan sama kita? Bismillahirrahmanirrahim. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Jadi disuruh apa bu? Lembut. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Bu, ya, saya 22 tahun ngurus narkoba dan 4 tahun ngurus LGBT. Saya lihat betul apa yang terjadi apabila kita keras dan hati kasar. Anak menjauh dari kita dan menjauh dari rumah. Dicelakannya di luar sana dia kena hal-hal yang berbahaya. Ya, ternyata Allah sudah bilang. Ya, seperti itu. Jadi kita harus lemah lembut, ya. Bu Aisyah, saya udah ngomong lembut, tuh anak masih songong, ya kan? Allah apa bilang? Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka, tuh bu. Ya, anak kita nih bu, kita udah ngomong lembut, dia masih nangis, ya, kita harus bilang apa? Ya Allah, saya maafkan anakku ini ya Allah. Dan harus sebut namanya bu. Ya, apalagi yang anaknya banyak kan, anak banyak kan? Ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan ini ya Allah, dia guling-gulingkan di mall ya Allah. Dan langkah berikutnya apa? Allah minta mohonkan ampun bagi mereka, ya Allah ampuni dia ya Allah. Ya, jadi kita disuruh itu dulu, baru Allah minta apa? Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Baru tanya tuh anak, itu termasuk musyawarah. Kalau kita tidak mengikuti perintah Allah untuk 3 langkah ini, ya, lemah lembut, kemudian maafkan dan mohonkan ampun, dan kita langsung musyawarah, akhirnya bertengkar. Betul bu? Siapa yang punya anak di bawah masih TK? Di bawah 5 tahun ada? Sering nggak diajak ke suatu tempat atau ke mall, dia minta es krim, kita nggak kasih, dia guling-gulingan bu? Kalau kita langsung musyawarah, tanya sama dia, maka kita pun tensi lagi tinggi. Apa kita bilang? Kenapa? Serem banget. Kita tuh udah malu kan bu. Kenapa? Pengunjung mall kalau lihat anak-anak gulingan itu lucu tuh. Dia lihat anaknya langsung cari ibunya mana. Itu otomatis bu. Makanya kita langsung gerah banget kan. Dikasih tahu gitu. Jadi kalau gitu apa? Pakai Ali Imran 159. Ya, minta lemah lembut dulu. Memang bu, ibu nih, orang tua sama anak kandung, ya, itu maunya cepet, tau nggak bu? Tapi sama anak orang lain kita masih bisa lebih lembut, betul bu? Makanya dalam pendidikan kita nggak bisa didik anak seterusnya seharian sama kita. Makanya kita titip ibu guru.
Ya, bapak ibu guru kan orang lain bukan? Nah, anak bapak ibu guru juga dititip sama orang lain, nggak mungkin dia juga lakukan. Ya Bu, makanya kalau ibu bisa lembut sama anak, itu berarti rahmat Allah yang turun. Artinya apa? Kita emang minta lembut tuh harus diminta. Dan itu anak guling-gulingan, ibu mundur dulu sedikit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, minta lembut ya Allah, minta lembut ya Allah. Harus minta memang. Ya. Setelah minta lembut apa? Ya Allah, saya maafkan dia ya Allah. Anakku fulan bin fulan itu ya Allah, saya maafkan. Harus ngomong Bu, saya maafkan dia ya Allah. Baru langkah ketiga, mohonkan ampun ya Allah, mohon ampun buat dia ya Allah. Oh, tuh lihat tuh orang pengunjung udah ngeliat semua ya Allah. Sudah 3 langkah itu baru ibu ajak musyawarah. Dan lihat ya, Rasulullah kalau bicara sama anak kecil, dia nggak begini, dia sejajarkan gitu. Kita juga gitu sama anak Bu. Kan waktu kita mundur pakai 3 langkah kan dia udah lumayan, nangisnya udah lumayan kan. Dan ingat Bu, anak kalau habis nangis besar nggak bisa langsung diam, pasti ada intervalnya. Iya Bu, ibu harus paham itu. Jangan gara-gara itu ibu diam, diam, suaranya nggak lembut lagi. Ya Allah ya, kenapa sayang, kenapa sayang? Aku mau es krim. Hah? Nah, musyawarah Bu. Ibu kalau anak lagi bilang mau es krim dikasih nggak? Tergantung ibu dalam hasil musyawarah ini. Ingat ya Bu, bermusyawarah dengan mereka dalam suatu urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kalau ibu sudah musyawarah sama anak, ibu ada ketetapan dalam diri ibu, ibu harus ya tekadnya jadi. Aku mau es krim, kita bilang 2 hari lagi ya sayang. Sekarang 2 hari lagi. Ibu harus tekadnya itu. Banyak ibu-ibu 2 hari lagi ya sayang. Sekarang. Ya oke sekarang. Nah, itu anak akan menangkap ibunya bisa dimanipulasi. Ya, 2 hari lagi. Sekarang 2 hari lagi. Sekarang 2 hari. Tapi kita tetap lembut. Ini latihannya. Tapi Bu, karena kita sudah minta rahmat Allah ya, minta lembut, Allah yang turun kasih ke kita, kasih sayang kita itu. Oke? Setelah itu kalau ibu memang mau 2 hari lagi, ibu alihkan perhatiannya. Ayo kita pergi makan aja Yuna yuk. Nasi goreng enak banget loh. Tapi ingat, setelah 2 hari, walaupun dia pilek dan dia masih minta lagi, kasih nggak Bu? Kasih. Karena ibu sudah janji. Yang bikin sakit tuh bukan es krimnya Bu, kita yang ngomong. Entah sakit, entah sakit, entah sakit. Ibu ingat kan, sistem saraf membawa pesan yang didengar. Entar sakit ya. Es krim tuh nggak pernah bikin sakit Bu. Ya, yang bikin suka luka di leher itu justru yang bunga esnya. Jadi kalau ibu belikan es krim, bersihin dulu bunga esnya. Dan sampaikan kata yang baik-baik. Ini es krimnya nak, insya Allah kamu bahagia sehingga kamu sehat. Nah gitu. Kadang kita udah ngasih masih mencela. Sakit ya sakit, nah sakit. Paham ya Bu? Jadi hati-hati bicara. Emang anak main hujan-hujanan sakit Bu? Enggak. Orang gembira gatal? Enggak. Kita yang ngomong sakit, nanti gatal. Kita yang ngomong nanti gatal, kita yang ngomong nanti sakit. Maka itu yang terjadi. Kenapa? Apalagi omongan ibunya. Sistem saraf anak sama dengan sistem saraf ibu. Artinya apa? Kalau ibu yang ngomong cepet banget masuk ke dalam telinganya dan jalan di badan. Ya Bu? Jadi kita pantang mencela anak kita. Kalau orang lain gimana Bu Aisyah? Biarin aja orang lain Bu. Kenapa? Sistem sarafnya beda. Jadi kalau kita udah baik-baikin anak, tetangga kita, atau maaf, tantenya Kak, atau siapapun di luar dari kita, celah dia, ya, itu tenang aja Ibu. Nggak mempan. Tapi kalau ibunya yang ngomong, langsung mempan. Ya, emang sistem saraf itu ya persis banget anak dengan ibunya. Bahkan bapaknya marah aja Bu, kalau ibu nggak setuju kata-kata bapaknya, ibu pantang tegur bapak di depan anak. Itu laki-laki nggak suka
Ya, langsung ibu diam aja. Kalau bapaknya marahin dia, ya kan kita udah belajar bahwa kita nggak boleh ngomong yang buruk. Bapaknya bilang, kamu nakal banget ya. Dalam hati kita, nggak kena. Kenapa? Emang nggak kena. Kenapa? Yang kena tuh kita kalau ngomong kayak gitu. Banyak orang tua, banyak ibu-ibu merasa saya udah baik Bu Aisyah, tapi bapaknya tuh masih songong. Biarin aja Bu. Ya. Dan kalau kita tegur suami di depan anak, itu tambah runyam, ya, tambah kacau itu. Bahkan anak kita nanti disiksa karena dianggap ibunya belain anaknya. Udah diam. Oke? Terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, kita gabungkan tadi bahwa teguran setengah menit kita pakai cara ini. Sebelum kita tegur setengah menit, kita minta apa? Satu, minta apa Bu? Minta apa? Sama Allah supaya rahmat Allah turun, lembut, bersikap lembut. Kedua apa yang lakukan? Maafkan mereka. Maka bilang, saya maafkan dia ya Allah. Ketiga apa? Mohonkan ampun ya Allah, ampuni dia ya Allah. Keempat baru musyawarah. Hasil musyawarahnya kita suruh apa Bu? Bulatkan tekad dan tawakal tu Allah. Ya, kalau sudah tawakal, pas anak 2 hari lagi dia masih pilek minta es krim, kan udah tawakal ibu. Kasih, sampaikan kalimat yang bagus, ya. Artinya apa? Ya, apapun psikolog katakan atau pedagogi katakan cara-cara, tetap kita baliknya harus ke Al-Quran. Kenapa? Ini lebih power, ya kan? Al-Quran kan sudah dari sejak kapan? Ya, artinya mau kolonial kah, pasca kolonial kah, atau mau milenial, tetap kita basicnya dalam mendidik, terutama kalau ingin menasehati anak, menegur anak, pakai Ali Imran 159. Setuju? Bu Aisyah, ini cuma anak aja? Enggak Bu, sama suami juga gini Bu. Ibu mau ngomong sama suami, mau tegur dia kan, ya, ibu harus itu, ya Allah, berikan ya Allah lemah lembut ya Allah, saya maafkan dia ya Allah, saya maafkan dia ya Allah, ada foto perempuan lain di dompetnya ya Allah, saya maafkan dia ya Allah. Ulang-ulang, kalau ibu belum lagi plong itu kata saya maafkan dia, ya ibu ulang-ulang ya Allah. Dan perlu sebut namanya ya Bu, ya Allah saya maafkan suamiku ya Allah, fulan bin fulan ya Allah, gitu. Dan ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia. Nah, baru nanti ajak musyawarah. Kalau mau ajak musyawarah sama laki-laki Bu, ingat ya, ada caranya juga. Apalagi kalau sudah jadi suami, sampaikan kapan ibu mau ngomongnya dan berapa menit. Ayah, misalnya ini masih maghrib ya, habis isya aku mau ngomongnya 5 menit aja atau 10 menit aja. Oke? Laki-laki senang diberitahu seperti itu, karena kalau ibu tidak beritahu apapun, ibu ngomong sambil lalu, dia tetap akan pegang gadgetnya, ya. Tapi kalau kita bilang, ayah nanti habis isya, habis sholat isya aku ngomongnya 10 menit aja. Oke, dia akan dengan rela simpan gadgetnya 10 menit kita ngomong. Walaupun nantinya jadi 2 jam, ibu tetap bilang 10 menit. Ibu jangan sampaikan dalam bentuk jam. Ayah, nanti aku mau ngomong 2 jam. Oh, nggak jadi. Jadi sampaikan dalam bentuk menit. Setelah itu jadinya jam, itu di luar kendali kita. Oke? Iya, baru kita ngomong, ya. Ayah maaf, aku tadi menemukan foto aneh. Di mana? Paham ya Bu? Bu, bersyukur laki-laki matanya lurus dan pendengarannya menurun Bu. 5 tahun perselingkuhan yang saya dapati itu, ya, itu karena, maaf ya, suaminya asik chatting sama perempuan lain, karena matanya lurus, dia nggak denger dan dia nggak lihat istrinya di samping. Dan ibu-ibu tuh selalu begitu. Karena nggak kebaca di foto, baru di zoom di rumah, baru dilihat. Untung juga laki-laki begitu Bu. Maka terbongkar perselingkuhan gara-gara, ya, karena laki-laki kan kalau udah matanya lurus nggak lihat, kalau sudah konsentrasi pendengarannya menurun bukan? Istrinya di samping dia nggak lihat. Alhamdulillah, itu syukur banget loh Bu, ya, terbongkarnya gara-gara gitu. Kalaupun terbongkar, itu memang harus segera dibawa musyawarah. Tetap pakai Ali Imran 159. Dalam musyawarah ibu juga harus bulatkan tekad. Ibu mau apa sebetulnya? Mau kembalikan suami, ibu harus bulat tekadnya. Bu Aisyah, saya nggak tahan Bu Aisyah, sudah berkali-kali gitu. Ibu maunya apa dong? Habis itu kalau ibu ambil bulatkan tekad,
tawakal tu Allah. Apapun keputusan selalu ada konsekuensi. Ya, hal ini masalah perselingkuhan ya. Oke, pegang ini ya Bu.